Baiklah, sekarang saya akan membahas penjelasan dari materi manajemen keuangan, yaitu dengan cara perhitungan. Kita masuk dulu di bagian 1, yaitu risiko dan hasil pada aset. Kita langsung masuk contoh soal aja ya. Di sini ada contoh soal. Tuan Ahmad melakukan investasi dalam surat berharga dengan membagi saham PT Indosat untuk menentukan berapa tingkat keuntungan yang diharapkan. Tuan Ahmad mempunyai data keuntungan PT Indosat sebagai berikut untuk tahun 2017, 2018, 19, 20, 21, 22. Nah, diketahui di sana tingkat keuntungan atau RI, yaitu untuk tingkat keuntungannya yaitu di tahun 2017 ada 0,20, 2018 0,25, di tahun 2019 0,30, 2020 ada 0,20, 2021 ada 0,30, 2022 0,20. Nah, sebelum itu kita mencari penjelasannya dulu. Di situ kan ditanyakan hitunglah sigma dari R. Nah, kita hitung dulu dari sana. Dari tingkat keuntungan kita hitung keseluruhannya, yaitu 0,20 ditambah 0,25 ditambah 0,30 ditambah 0,20 ditambah 0,30 20 ditambah 0,30 ditambah 0,20. Nah, hasilnya itu 1,45, itu dibagi 6 sama dengan dapat hasilnya 0,24 atau 24%. Setelah itu kita masuk ke sini. RI atau tingkat keuntungan dikurang dari penghitungan ini. Yang pertanyaan tadi untuk pencarian sigma dari R yaitu 0,20 dikurang 0,24, hasilnya kan minus 0,04. Nah, setelah itu kita cara mengalikannya, yaitu disitu kan di dalam soal diketahui 0,20, kita buktikan dulu 0,20 dikurang 0,24 berapa, 20 dikurang 0,24 sama dengan hasilnya kan 0,04. Nah, kita pangkatkan ini di sini ya, yang ini kita tekan ini. Nah, baru kali 2 namanya pengangkatan. Oh, salah, 2 hasilnya pangkakan 1. Nah, di sini ada 1,6 kali 10 minus seperti ini kawan, 0,016. Nah, cara perhitungan yang lainnya pun sama. Waduh, kok buram. Tat. Lah. Kok buram weh. Nah, jadi gitu. Untuk perhitungan yang ini sama. Setelah itu kita masuk ke bagian untuk perhitungan di sini kan, ini kan sudah diketahui ini semuanya, terus dijumlahkan hasilnya. Setelah dijumlahkan hasil yang di sini, yang ini, setelah dijumlahkan hasilnya akan menjadi 0,013. Nah, ini total dari ini, kalau dari total dari sini kita hitung dari sini 0,016 ditambah 0,01 ditambah 0,036 ditambah 0,016. Nah, cara perhitungannya sama ya di sana, cara pengaliannya pun sama. Nah, kemudian kita masuk ke sini, ke yang ini, total dari R1 yang ini, total yang ini. Nah, setelah itu kita bagi N, ini berarti ada 5, dari ini kita di sini ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dikurang 1 berarti 5, 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, akar dari 0,013 dibagi 6 dikurang 1 sama dengan 0,13 dibagi 5 sama dengan 0,02. Setelah di akar, dalam bentuk akar kita buat hasilnya itu 0,1483 atau sama dengan 14,83%. Kita buktikan hasil yang ini, akar dari 0,022. Kita hitung dulu kenapa hasilnya akar 0,02. Baik, kita hitung akar dari 0,13 0,013 dibagi 5 ini ya. Nah, dibagi 5 sama dengan 0,22. Nah, hasilnya kan di situ kan 4 angka yang akan kita ambil, berarti 0,022. Makanya hasilnya di sini 0,22. Nah, setelah itu akar dari ini kita kembalikan dulu di kalkulator. Nah, akar dari 0,22 oh salah, sorry, akar dari 0,022 kita tekan sama dengan 0,1483. Nah, makanya hasilnya sini 0,1483. Angkanya memang banyak, cuma kita ambil aja 4 angka di belakang koma, jadi 0,1483. Nah, kalau misalnya di sini ada di akhir dari belakang 3 itu ada 5, ada 7, maka yang 3 ini bisa berubah atau kita bulatkan menjadi 4 gitu. Karena angkanya itu di bawah 5, berarti 2 tetap 3. Oke. Dan jika soalnya dalam bentuk seperti ini, sudah diketahui kondisi
ada diketahui tingkat keuntungannya langsung. Tingkat keuntungannya yaitu 0,30, 0,20, dan 0,10. Di sini juga ada probability atau PI. Ini RI-nya ya, RI atau tingkat keuntungan. Nah, ini probability itu 0,20, 0,60, 0,20. Nah, di sini ada diketahui 3, berarti N-nya diketahui 3. Berarti kita kan ditanya di situ hitunglah R atau tingkat keuntungan dikali probability. Ini menghitung untuk menghitung berapa total dari RI atau tingkat keuntungan dikali dengan probability. Dari soal yang apa? Dari soal ini diketahui bahwa di sini. Nah, 0,60 di ini ya. Kita kembali ke sini aja. Di sini kan diketahui untuk RI-nya langsung diketahui 0,30 atau tingkat keuntungannya. Nah, aku berang 0,30 dikali 0,20 sama dengan, nah hasilnya ini. Kenapa saya buat ini? Nah, ini hasilnya 0,06. Berarti kita hitung dulu di sana. Nah, setelah itu dapat hasilnya, kita lihat hasilnya kan 0,06 ditambah 0,12 kelebihan 12 ditambah perkalian dari ini 10 dikali 0,10 dikali 0,20 hasilnya kan 0,02. Kita tambahkan di akhir di sini ditambah 0,02. Nah, seperti ini kita jumlahkan, hasilnya menjadi 0,2. Nah, ini 0,2 atau sama dengan 20%. Begitulah untuk penghitungan resiko dan hasil pada aset. Sekian dan terima kasih.